Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Ustadz yang telah hadir di antara kita semua, yang insya Allah pada pagi ini akan menyampaikan kehidupan tidak berakhir dengan kematian. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi ini. Semoga apa yang akan disampaikan Ustadz dapat menambah ilmu kita, dapat meningkatkan keimanan kita, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebajikan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustaz Abu Aiman. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah yang lain, yaitu tafaqquh fid din, hadir di majelis ilmu, taman dari taman-taman surga, majelis yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diantaranya kita dikasih kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, sebuah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan kita ini semua punya tugas masing-masing ya. Nabi kita punya tugas, kita pun punya tugas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ba'atstuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika." Wahai Muhammad, saya mengutus kamu tujuannya untuk saya uji. Jadi nabi kita ini, Rasulullah diuji, para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan sebuah tugas, yaitu menyampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Itu tugas mereka selama hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi yang Allah utus kecuali wajib bagi dia menyampaikan semua yang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi tersebut. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan wajib bagi nabi itu untuk menyampaikan semua perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi tugasnya menyampaikan semua perintah Allah. Dan mungkin kita anggap itu ringan. Jadi seorang nabi berat. Tugasnya berat, ujiannya berat. Karena wajib dia menyampaikan semua apa yang Allah wahyukan. Tidak dikasih keringanan untuk menutupi, untuk menyembunyikan. Selain para nabi, mereka ada orang yang dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menahan, tidak menyampaikan apa yang
mereka ketahui. Karena terkadang di sana ada kondisi di mana ilmu tersebut saat disampaikan akan mengancam nyawa mereka. Salah satunya misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan di dalam perkataannya, saya ini menghafal 2 karung hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 karung. 1 karungnya sudah saya sampaikan, yang 1 karungnya kalau saya sampaikan dipotong leher. Ya, artinya kondisi tidak memungkinkan. Dan para ulama setiap saat seperti itu. Jadi mungkin dari satu sisi kita melihat enak jadi ustadz, ya, jadi dai, tapi sebenarnya hakikatnya berat. Karena dia juga dituntut untuk menyampaikan dan diharamkan menyembunyikan. Tapi bagaimanapun, tetap yang namanya seorang muballigh atau seorang ustadz itu ada keringanan. Kalau memang ada saat-saat di mana dia terancam nyawanya, maka dikasih keringanan untuk tidak menyampaikan. Tapi ada saat-saatnya dia harus menyampaikan, dan itu ujian. Jadi para nabi ujiannya menyampaikan, dan mereka tidak ada yang disembunyikan. Jadi Rasulullah wafat, sudah selesai tugasnya. Kita pun juga ada tugas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabtaliya bika." Kamu saya utus untuk saya uji. Di nabi diuji. Namanya ujian itu ya harus lolos. Kalau tidak lulus nanti masuk neraka. Kalau di kelas kan tidak masuk kelas kalau di dunia, atau tidak diterima, jadi lamaran kita tidak diterima kalau di dunia. Tapi kalau ujian akhirat, ujian agama ini cuma 2. Ya. Kalau ujian kita ini sukses, masuk surga. Kalau ujiannya tidak sukses, neraka. Bukan tidak naik kelas. Kalau tidak naik kelas gampang, tinggal bisa ngulang. Kalau neraka tidak bisa. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ujiannya sudah selesai dan dia sukses. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya disampaikan. Kita juga umatnya, saya utus kamu untuk saya uji, kata Allah. Dan umat kamu semua juga saya uji dengan kamu. Jadi Rasulullah itu diuji dengan umatnya, umatnya diuji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk ujian Nabi untuk kita, kita diuji untuk Nabi. Jadi Rasulullah itu bahan ujian untuk kita semua. Maknanya apa? Nanti saat wafat kita semua ini, ya, kita semua kan mau wafat ini. Mau bapak-bapak wafat? Hah? Mau enggak? Mau tidak mau itu, Pak? Ya, enggak perlu dijawab. Mau tidak mau pasti wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Syi'ta ma baita. Mau enggak mau tetap mati. Ya, tetap mati. Saat mati kita semua tanpa terkecuali, itu ada satu sosok manusia yang akan ditanya dalam kubur. Yang ditanya kepada kita sosok manusia. Siapa dia? Kita akan ditanya oleh Allah dalam kubur tentang siapa? Tentang Nabi. Tentang Nabi Muhammad. Apakah sekedar ditanya tentang namanya? Enggak. Ya, nanti akan disebutkan di hadis Asma radhiyallahu anha. Jadi Nabi diuji, kita diuji. Kalau kita lolos, cuman masalahnya ini kan yang namanya ujian bukan sekedar jawab. Kan banyak orang jawab tapi jawabannya salah. Ya. Apalagi yang tidak bisa jawab. Jelas itu tidak naik kelas. Yang jawab saja itu bisa tidak naik kelas. Jadi yang diinginkan itu jawaban yang benar. Jawaban benar masuk surga, jawaban salah masuk neraka. Apalagi yang tidak jawab. Nah, kita juga hidup di dunia seperti itu. Kita diuji karena ada Nabi, Nabi diuji karena ada kita. Jadi Nabi setelah diuji tidak boleh istirahat. Suruh bangun sama Allah, qum fa'anzir. Bangun, sudah berakhir saatnya istirahat. Kamu bangun tengah malam, ujian kamu berat. Suruh bangun tengah malam. Rasulullah. Kenapa? Agar Allah membantu dia. Karena bebannya berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami ini akan ngasih beban sama kamu perkataan yang berat. Nabi menerima wahyu itu tidak seperti kita mendengar suara biasa. Nabi itu keringatan.
kalau mendapat wahyu. Apalagi kalau wahyu itu bentuk sekedar suara didengar oleh Nabi SAW, itu Rasulullah keringatan sekalipun musim yang sangat dingin. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pernah di musim yang sangat dingin, ketika semua kami ini kedinginan, ya, pakai selimut, itu Nabi tiba-tiba kedatangan wahyu, yang wahyu itu dalam bentuk suara. Nabi langsung keringatan, kemudian tidak sadar dengan orang di sekitarnya. Keringatan sampai keringat itu berjatuhan di dahi, di wajah Rasulullah. Dan kami yakin bahwa dia lagi mendapatkan wahyu. Setelah selesai wahyu itu, maka Rasulullah kembali sadar, kemudian berbicara bersama kami. Kemudian Anas bin Malik cerita, Zaid bin Thabit mengatakan, pernah saya duduk bersama Nabi, lagi duduk bersama Rasulullah, tepatan paha Rasulullah sedikit ada di atas paha Zaid. Tiba-tiba datang wahyu. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, hampir paha saya putus saat itu. Hampir paha Nabi putus. Jadi Rasulullah itu bobot badannya itu bertambah saat mendapatkan wahyu dalam bentuk suara. Kemudian kata Anas bin Malik, Rasulullah kalau di atas onta, kemudian tiba-tiba wahyu turun, onta itu langsung menderu. Tidak sanggup. Kenapa? Karena suara yang diterima oleh Nabi, wahyu Allah itu berat. Jadi tidak sanggup onta itu membawa Nabi SAW. Di Al-Quran yang kita pelajari ini perkataan yang berat. Konsekuensinya juga berat. Makanya Allah mengatakan, ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Yahya, pegang erat-erat Al-Quran ini. Pelajari dengan penuh kesungguhan. Karena nasib kita ada di situ. Hari kiamat, lolos masuk surga, tidak lolos nilainya merah semua, masuk neraka. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menetapkan para nabi dan rasul sudah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan risalah para nabi dipikul oleh siapa? Oleh para ulama. Para ulama itulah yang melanjutkan. Sekarang para dai, para penceramah melanjutkan. Nah, mereka ini sama-sama ujian. Seorang guru itu ujian bagi muridnya. Sebagaimana murid itu ujian bagi gurunya. Jamaah sekalian itu yang hadir di sini ini semua, Bapak, Ibu-ibu, itu ujian bagi saya. Saya juga ujian bagi jamaah sekalian. Artinya apa? Tidak boleh ada yang keluar sebelum waktu habis. Harus sabar. Ya. Itu ujian, salah satu ujiannya. Karena kalau bapak-bapak Anda hadir, saya pulang. Ya. Kalau saya tidak hadir, bapak-bapak juga pulang. Jadi ketika saya hadir, bapak-bapak hadir, harus ada konsekuensi. Tidak boleh pulang sebelum selesai. Nah, itu ujian. Sama-sama ujian. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang lebih berjasa? Murid apa ustaz? Siapa yang lebih berjasa? Kedua-duanya. Karena seorang guru itu tidak akan mungkin belajar kalau tidak ada murid. Dan jasa, jadi itu jasa apa? Jasa murid, jasa jamaah. Guru, namanya juga manusia, bukan malaikat. Tidak akan belajar, tidak semangat belajar kalau tidak ada yang diajar. Begitu juga, nanti murid tidak dapat ilmu kalau tidak ada yang ngajar. Saya ketemu dengan ahli hadis dulu di Sudan, dia rumahnya di pedalaman. Rumahnya terbuat dari kotoran keledai, dicampur tanah saja. Miskin. Dia mengatakan, saya Allah takdirkan hidup di pedalaman. Jarang orang yang datang menuntut ilmu. Itu yang membuat terkadang ilmu kita hilang. Tidak semangat belajar. Jadi para ulama itu juga tidak semangat belajar kalau tidak ada murid. Santai-santai dia. Jadi ustaz-ustaz ini kalau tidak ada jamaah yang hadir, ya sama juga. Malas. Ya. Nah, karena ada jamaah mereka harus belajar.
Jadi ujiannya, mau tidak mau, pokoknya harus dibunuh rasa malasnya. Kenapa? Banyak jamaah yang nunggu. Bapak-bapak juga, itu tidak boleh malas belajar. Karena ada ustaz. Nanti hari kiamat ditanya. Semuanya bapak-bapak yang ditanya, para guru juga ditanya. Kamu berjuang enggak? Bersungguh-sungguh enggak? Mengajarkan. Kemudian nanti yang jamaah ini ditanya juga. Serius enggak belajar? Kalau enggak serius, dipukul nanti. Dijebloskan ke dalam neraka. Atau para guru enggak serius mengajar, dijebloskan juga ke dalam neraka, sama. Jadi kita ini semua nasib kita sama. Ya, masih teka-teki. Ya, entah kita masuk surga atau masuk neraka. Jadi belum ada jaminan. Kalau para nabi dijamin. Kalau kita ini siapa yang menjamin? Sama-sama tidak ada yang menjamin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan atasbirun. Apakah kalian mau sabar? Murid sabar untuk belajar, guru sabar untuk menyampaikan. Ada saatnya enak menyampaikan, Pak. Ada saatnya juga capek menyampaikan. Ya, tapi mau tidak mau harus disampaikan. Karena menyampaikan itu bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Ya, itu kewajiban. Bapak juga ada saatnya senang nuntut ilmu, ada saatnya malas. Dan itu harus ditabrak. Kalau enggak, sakitnya itu nanti, Pak. Urusannya itu berat setelah wafat. Ya, kalau itu tidak ditabrak. Maka di antara hikmah supaya kita merasakan nikmatnya Islam ini, itu harus berjuang. Kaedah dalam kehidupan, baik itu terkait dengan dunia atau dengan akhirat, itu kaedahnya semuanya. Kenikmatan sesuatu akan didapatkan sesuai dengan kadar perjuangan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan biqadril qaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Kata beliau, sebuah kesuksesan, sebuah kenikmatan akan tercapai sesuai dengan kadar pengorbanan. Jadi semakin kita capek belajar, akan semakin terasa nikmat ilmu. Semakin kita capek berusaha mengamalkan Islam ini, akan semakin nikmat Islam ini terasa. Kalau kita mainnya santai, kalau kita nuntut ilmunya santai-santai, kapan kita senang ya nuntut ilmu, kapan malas ya libur dulu. Nah ini ilmu tidak akan terasa nikmat. Islam juga sama. Kalau kita Islam ini kita amalkan sekedar yang sesuai hawa nafsu saja, kita amalkan. Yang tidak sesuai hawa nafsu ya kita tinggalkan, tidak mau diamalkan. Saat semangat dia beramal, saat lagi malas dia bermaksiat. Islam itu tidak akan pernah terasa nikmatnya. Ya, bapak-bapak kita ini saat dapat duit 100.000, hasil keringat seharian, itu saat mendapatkan uang 100, itu nikmat dan berkah. Dan kita mau mengeluarkan itu mikir. Kenapa? Karena pakai keringat. Tapi saat kita mendapatkan uang atau dapat nemu uang di jalan 100.000, itu tidak terlalu nikmat. Sekalipun nominalnya sama, tidak terasa nikmat. Sama ilmu itu juga sama. Ini musibah kita saat ini. Ilmu itu mudah dicari, mudah didapat, sehingga kita tidak capek lagi belajar ilmu agama. Karena sifat capek kita ini tidak ada saat menuntut ilmu agama, akhirnya apa? Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu banyak dapat, nominalnya banyak, tapi keberkahannya hilang. Orang-orang dulu saat belajar itu capek mereka. Karena tidak ada video seperti ini, ya. Orang harus berjalan, harus rihla. Jabir itu berjalan hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Madinah ke Syam ke Palestina, itu 1 bulan. Jalan pakai onta. Nanti balik lagi ke Madinah 1 bulan. Itu hanya untuk mendengarkan hadis, 1 hadis dia dapatkan. Dia persiapkan ontanya untuk berjalan ke Madinah. Apa hadis itu? Manusia pada hari kiamat di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal dan juga tidak pakai pakaian. Itu tidak pernah dia dengar selama hidup bersama Nabi sampai Nabi wafat. Itu ada seorang sahabat yang sudah hijrah ke Syam, ke Palestina, itu menyampaikan hadis itu sampai kepada Jabir. Jabir tidak terima. Pokoknya harus saya dengar langsung dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Akhirnya dia rihlah, safar ke Palestina hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Itu perjalanan 2 bulan pakai onta di padang pasir. Tapi 1 hadis dia dapatkan, sekalipun secara kasat mata kecil, tapi pengaruhnya dan berkahnya besar. Jadi ulama dulu, orang-orang dulu belajar itu capek. Nah sekarang
Kita ini mudah belajar, dapat ilmu itu mudah. Mau hukum apa diklik YouTube ada semua. Sampai orang itu di rumah dapat ilmu sambil nonton, sambil ngopi, sambil tidur-tiduran. Ya. Ustadznya belum salam, dia sudah tidur duluan. Di ranjang itu, Pak. Ya. Bangun masih ceramah ini YouTube-nya. Saking apa? Saking mudahnya sekarang ini orang dapat ilmu. Jadi semakin mudah, mungkin kita menganggap ini enak ya, sekarang ini mudah ilmu. Tapi dari satu sisi berat. Kita ini kalau saat ini tidak paham agama, apalagi masalah kesyirikan, tidak paham misalkan maksiat yang jelas mungkar, kita tidak tahu. Ini belum tentu dimaafkan hari kiamat. Kenapa? Karena ilmu ini mudah sampai. Kalau dulu, mungkin orang itu harus berjuang untuk mendapatkan ilmu. Sehingga kemungkinan besar, kalau mereka ada yang mereka tidak tahu, ada harapan dimaafkan, ada alasan. Sekarang kita tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita ini terkadang mengeluh banyak ilmu, tapi kok hidup kita gini-gini saja. Maksudnya tidak pernah berubah kualitas imannya. Karena itu tadi, belajar tidak ada perjuangan. Kata Imam Syafi'i itu sudah kaidah itu. Siapa yang mendapatkan ilmu dengan bersantai-santai, tidak ada perjuangan, tidak ada keringat, maka sungguhnya keberkahannya sesuai dengan keringatnya. Kalau semakin besar capeknya, semakin besar nikmat yang dia dapatkan dari ilmu dan semakin besar juga keberkahannya. Itu sudah kaidah. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sekarang hadir ke majelis ilmu? Sudah ada YouTube, tinggal live aja di rumah. Ya, nominalnya sama. Tapi capeknya kita melangkah ke majelis ilmu itu beda. Ya, keberkahannya, Pak. Karena dalam Islam itu ada namanya keberkahan. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian sebuah ujian. Siapa yang sudah pengalaman hidup di dunia ini? Enggak ada, Pak. Di dunia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sekali. Ibarat apa? Ibarat jalan raya satu jalur, satu arah. Semuanya satu arah. Tidak ada yang jalannya bolak-balik. Ya. Sudah tua mati hidup lagi, nanti dijalani hidup mati balik lagi, itu tidak ada. Semuanya apa? Satu arah. Kalau satu arah, maka tidak ada yang pengalaman dalam hidup. Jadi semua kita ini hidup satu arah dan dikasih kesempatan oleh Allah cuma sekali hidup. Cuma sekali. Semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah sampai maut, ada yang masih terus berjalan. Dia ada istilah kalau ada yang orang mengatakan ini sudah pengalaman. Pengalaman dalam bab apa? Ya mungkin dalam bab dunia, iya. Tapi dalam bab agama tidak ada yang pengalaman. Dalam bab kehidupan. Karena apa? Karena di dunia ini terus melaju kita. Melangkah, melaju, dan kesempatan kita cuma sekali. Kalau kita berjalan ke satu tempat, pakai mobil, di jalan kita tidak pernah melewati tempat itu. Apa yang kita lakukan? Ada tidak rasa ragu? Khawatir ada. Ini jalan gimana ya? Maka yang kita perhatikan apa? Rambu-rambu lalu lintas. Sama di dunia ini, tidak ada yang hafal jalan kehidupan ini. Kita melaju ke satu arah semua. Maka orang yang bahaya hidupnya itu orang yang berjalan di satu jalan tidak ada rambu. Tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada pedomannya, kemudian dia harus melaju terus berjalan ke depan. Itu bahaya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi orang yang selamat itu adalah orang yang berjalan di satu jalan, baru pertama kali dia lewati jalan itu, tapi lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas di samping. Dia perhatikan. Oh ini kemana, ini kemana. Itulah orang selamat. Sama di dunia ini. Kita ini berjalan, ada dua orang. Satu orang kafir, satu orang beriman. Orang kafir ini berjalan melaju dalam kehidupan ini, itu tidak pernah dia lewati. Dan tidak mau melihat rambu-rambu lalu lintas. Apa itu Al-Quran? Ya, orang beriman tahu. Mereka dikabarkan oleh Allah, rambu-rambu lalu lintas perjalanan kehidupan ini adalah Al-Quran. Ya, kalau kamu nanti mendapatkan ini, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu mendapatkan nikmat, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu mendapat musibah, apa yang harus kamu lakukan? Semuanya kita lengkap. Maka orang beriman, subhanallah, itu orang yang paling cerdas. Orang beriman itu orang paling cerdas. Orang kafir itu orang yang paling bodoh, sehebat apapun dia. Pernah kita dengar kisah Nabi SAW, hadis Nabi. Seorang ulama, dulu ada
muktamar di Eropa, letaknya di Inggris, ya Britania. Jadi seorang spesialis dokter spesialis persendian. Jadi dia di situ menyampaikan, dan juga ada ahli hadis yang hadir saat itu sengaja membawa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Imam Muslim. Itu di situ tertulis setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki berapa persendian? 360 persendian. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dokter itu menyimpulkan bahwa setelah penelitian 150 tahun, dia menyimpulkan bahwa manusia memiliki 360 persendian. Itu setelah 150 tahun penelitiannya. Sementara Nabi sudah menyampaikan 1400 yang silam. Itu sudah ditemukan. Akhirnya disampaikan sama seorang dokter ini. Dokter ini orang kafir. Pak dokter, kata ahli hadis itu. Bapak dokter menyampaikan bahwa manusia memiliki 360 persendian. Nabi kami sudah 14 abad yang silam itu sudah menyampaikan. Bagaimana menurut Pak dokter? Saat itu langsung syahadat ya. Yang kita garis bawahi bukan masalah persendian. Ini umat Islam, anak kecil baca hadis langsung dapat ilmu. Ya. Sementara dokter ini 150 tahun meneliti. Ya, dibikin capek oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kecil orang beriman baca hadisnya sudah tahu. Tidak perlu capek-capek. Jadi orang yang cerdas itu orang beriman. Makanya orang beriman saking cerdasnya, dia itu ilmunya bukan sekedar dalam kehidupan. Ilmunya itu sampai menembus setelah wafat. Dia tahu apa yang terjadi setelah wafat. Dan dia tahu makhluk yang paling tertinggi itu apa. Dan dia tahu berapa lapisan bumi ke bawah. Dari mana dia tahu? Dari Al-Quran. Kalau orang kafir, ilmunya cuma di dunia. Mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah wafat. Ada apa setelah itu? Kemudian apa yang ada di langit? Dia tidak tahu, mereka orang kafir. Kenapa? Tidak punya ilmu. Mereka itu pakai akal semua. Kita diajarin dulu di SD apa? Ada manusia apa? Manusia purba. Tidak berasal dari Nabi Adam. Tiba-tiba muncul. Diajar sama kita. Kemudian ada katanya yang sampai ke bulan. Diajar sama kita itu. Itu semua bohong. Ya, nggak ada. Palsu semua itu. Itu bukan penemuan umat Islam. Cuma diajarkan ke kita. Umat Islam ini ilmunya luar biasa. Mereka ini mendapatkan ilmu sampai apa? Sampai setelah wafat. Apa yang akan terjadi? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa kehidupan ini tidak akan berakhir dengan kematian. Orang kafir meyakini hidup ini akan berakhir dengan kematian. Orang kafir. Makanya ketika nanti mereka dihadapkan ke neraka, ternyata mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu mereka teriak. Mereka mengatakan, "Ya laitaha kanatil qadhiyah." Duhai, kenapa bukan kematian mengakhiri kehidupan ini? Ternyata ada kehidupan setelah ini. Kami dibangkitkan. Saat itu mereka teriak. Ingin balik ke dunia tidak bisa lagi. Kenapa mereka salah di dalam mengambil jalan? Karena mereka tidak punya ilmu. Tidak tahu. Karena tidak mau masuk Islam dan tidak mau belajar Al-Quran. Orang beriman diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama kita ini disebut millah. Millah itu kalau bahan kata bahasa Arabnya dari amla yumli, itu mendikte. Agama kita disebut millah karena kita didikte oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh kamu ini, jurus-jurusnya ini, kalau dia menyerang kamu lewat ini, kamu pakai jurus ini, kata Allah. Kalau kamu dibisikin sama dia seperti ini, kamu harus melakukan ini. Semuanya diajar oleh Allah. Apalagi musuh kita dari kalangan jin yang kita tidak tahu. Dikasih tahu semua oleh Allah apa yang harus kita lakukan. Kalau kita diserang sama musuh kita yang tidak kelihatan, kan bisa kalah kita. Tapi diajar semua oleh Allah, lengkap semua. Lengkap semuanya. Musuh kita semua dikasih tahu oleh Allah. Ada dari kalangan jin, ada orang munafik, ada orang kafir, ada hawa nafsu. Itu yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Dikasih tahu semua oleh Allah. Ada jin, kemudian ada hawa nafsu, ada orang munafik, ada orang kafir, semua dikasih tahu. Apa yang harus kamu lakukan? Seperti ini, seperti ini. Semua sudah lengkap. Maka rugi kalau kita mendiamkan diri dan tidak mau belajar. Ya,
Kalau kita terus belajar, akan bertambah terus ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antara ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bahwa umat Islam itu punya prinsip, punya sebuah pondasi kehidupan, bahwa kematian itu bukan akhir daripada kehidupan. Makanya rata-rata orang beriman, seberat apapun masalah dia tidak akan ngambil jalan untuk bunuh diri. Ya, sekalipun ada orang beriman yang tidak sabar, dia itu tahu. Ya, orang beriman tahu bahwa mati itu bukan apa? Bukan akhir segala masalah, bukan jalan keluar dari masalah, bukan. Cuman terkadang orang beriman tidak sabar. Ya, tidak sabar menghadapi masalah, akhirnya apa? Bunuh diri. Dulu di tahun berapa itu di Jakarta Selatan, persis di depan kontrakan saya. Ya. Itu apa? Bunuh diri, hanya cekcok sama istrinya. Mungkin viral itu videonya, ya. Itu dia gantung. Sebelum dia gantung itu, Pak, dia pasang itu ininya, HP-nya di depan. Ngomong sama istrinya. Ada pesan di situ. Baru setelah itu dia gantung. Begitu dia gantung, nyampe kakinya ke lantai dikit. Jadi lama matinya. Makanya dia paksa gini. Enggak, masalahnya ada videonya. Kalau kita tidak ada videonya, enggak tahu kita. Itu dipasang videonya, masalahnya. Itu hari Jumat, ketika kita lagi berangkat Jumatan, dia pasang karena habis cekcok sama istrinya. Mungkin dia merasa bangga kalau biar istriku apa nanti sedih, menyesal. Kan biasanya orang seperti itu. Biar kamu menyesal, biarlah aku mati sajalah, misalkan. Akhirnya apa? Dia pasang itu. Itu orang beriman. Tahu dia bahwa kematian itu tidak akan menyelesaikan dia masalahnya sama istrinya. Video sama dia pesan sama istrinya seperti ini. Ya, saya tidak tahu pesannya apa. Kemudian dia langsung loncat yang sudah dia pasang tadinya. Loncat, kakinya masih nyampe, masih setengah mati dia tarik gitu. Subhanallah, ya. Itu orang beriman, bunuh diri. Tapi sekalipun ada orang beriman yang bunuh diri, kalau kita pelajari persentase antara orang beriman mati bunuh diri sama orang kafir, siapa yang paling banyak? Orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir bunuh diri keyakinan dengan mati selesai masalah. Orang beriman enggak. Cuman terkadang ego, ya, ingin ngasih pelajaran sama orang yang hidup, tidak sabar menghadapi masalah. Udah berat masalah saya, tidak ada orang lebih berat daripada saya masalahnya. Terkadang kita itu menganggap masalah kita berat, akhirnya tidak sanggup menghadapi, akhirnya bunuh diri. Sebenarnya kalau kita mau nengok sedikit dengan orang yang lebih berat daripada kita, tapi tidak rewel, tidak cerewet dia, itu kita akan lega. Satu kisah disebutkan di Israiliyat. Allahu a'lam sahih atau enggak, tapi ada Israiliyat. Gini, di zaman Nabi Musa ada seorang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan luar biasa. Saking miskinnya dia cuma punya pakaian satu sarung. Tidak ada bajunya. Tidak ada rumahnya, tidak ada tempat tinggalnya, tidak ada istrinya, hidup sendiri. Akhirnya apa? Datang ke Nabi Musa. Mengatakan, saya ini sudah bosan hidup. Terus, ya saya mau mengakhiri hidup ini aja lah. Terus gimana? Ya saya mau bunuh diri. Terus, ya bunuh saya. Akhirnya dibawa sama Nabi Musa ke padang pasir supaya tidak ada yang lihat. Kenapa tidak sanggup hidup jadi orang miskin? Di perjalanan dia mau dibunuh, disembelih ke padang pasir, itu ada orang yang mereka berdua bertemu dengan orang yang lagi duduk-duduk di padang pasir sendirian, tidak pakai baju juga, hilang setengah badannya dikubur. Ya, akhirnya orang yang dikubur ini setengah badannya tanya, mau kemana kalian? Kata Nabi Musa, ini sudah bosan hidup, tidak kuat jadi orang miskin bertahun-tahun. Terus dia mau minta dibunuh, mau saya sembelih di padang pasir. Saya pesan ya, kata orang ini. Kenapa? Kamu pesan apa? Itu nanti kalau sudah dibunuh, tolong sarungnya buat saya. Emangnya kamu kenapa? Ya saya ini sudah bertahun-tahun di sini, tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Tidak punya pakaian. Makanya saya tutup pakai pasir setengah badan saya. Jadi kalau dia sudah disembelih, tolong sarungnya buat saya biar saya bisa jalan-jalan. Akhirnya orang yang sudah bosan hidup ini mikir, ternyata ada orang lebih miskin dari saya. Tidak jadi.
Kita banyak seperti itu, punya masalah dianggap besar, sementara ada orang lebih besar masalah. Cuman kita tidak tahu. Maka liriklah orang-orang di samping kita, ya, supaya apa? Beban kita ringan. Kita punya hutang 100 juta misalkan, berat. Mendengar tetangga kita 1 miliar, agak ringan sekalipun kita belum bisa bayar. Agak ringan terasa. Nah, dia 1 miliar. Yang 1 miliar mendengar ada tetangganya 5 miliar. Wah, lebih ringan lagi dia. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini kita mampu untuk menghadapi semua. Cuman terkadang kita ini tidak sabar menghadapinya, merasa kita yang paling hebat ujiannya. Tidak, kita ini paling ringan. Cuman tidak mau nengok ke samping kanan, samping kiri. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, orang beriman ini jangan sampai mengambil keputusan jalan pintas bunuh diri, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Semua permasalahan yang belum selesai di dunia akan diproses oleh Allah hari kiamat. Antum punya masalah sama tetangga tidak selesai, hari kiamat akan diproses. Antum sudah ke pengadilan, sudah diputuskan siapa yang benar, ternyata salah di pengadilan Allah, nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memproses semuanya. Maka usahakan jangan sampai punya masalah sama orang lain. Kalau punya masalah, selesaikan di dunia seperti apa jalan kebenarannya, jangan sampai nanti diproses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diproses. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian itu tidak mau beriman sama Allah, dulu kalian orang mati, baru setelah itu dihidupkan ke dunia, nanti dimatikan oleh Allah, nanti dikembalikan, dihidupkan, kemudian dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya sekarang, ingin kita kasih tahu ini orang kafir. Kehidupan ini berakhir dengan kehidupan apa kematian? Kehidupan. Ya, bukan kematian. Dari mana kita tahu Al-Qur'an? Allah mengatakan wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian tidak mau beriman sama Allah, dulu kalian orang mati, tanah belum ada ke dunia. Tsumma ahyakum, kemudian kalian dihidupkan oleh Allah, lahir ke dunia. Tsumma yumitukum, kemudian nanti akan dimatikan oleh Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Wa tsumma ilaina turja'un, kemudian tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Orang yang sudah wafat, kita di dunia ini akan dia setelahnya itu akan ada kematian. Lah kematian ini tidak lama. Orang yang mati pun tidak lama. Karena menurut hadis dan riwayat yang ada, orang itu wafat kan terpisahnya ruh sama dari jasad. Berapa jam kita wafat? Berapa hari kita wafat? Tidak sampai setahun. Orang wafat pertama kali yang dia lewati dunia ini, wafat yang kedua, setelah sebelumnya dia wafat juga, itu tidak sampai setahun. Kalau ada orang yang sudah positif meninggal jam 3 sore, positif, ya, udah ditangisi sama keluarga, lah itu sudah wafat. Pisah, kemana ruhnya? Dibawa ke atas, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ruhnya ini orang saleh, semua malaikat mengatakan, ruh siapa ini? Wangi. Ah, itu si fulan bin fulan, jamaah musalla al-amir. Ya, wangi. Amin. Kalau pelaku maksiat, semua malaikat juga tanya, ini ruh siapa ini? Bau kayak gini, ngapain di dunia? Akhirnya dilempar ke bumi, tidak diterima sama langit. Itu ruh. Nah, saat itulah kita diproses. Ruh kita naik ke atas, jasad diproses, ditangisi sama keluarga. Proses dimandiin, disolatin, dikafanin, kemudian dikuburin. Setelah itu pulang pengantar. Antara dia dicabut nyawanya dengan diantar ke kuburan, kalau itu cuma butuh 3 jam, berarti cuma 3 jam dia wafat. Setelah itu dikembalikan ruh ke jasad. Itu aja mati. Mati itu tidak lama. Ya, mati itu tidak lama prosesnya. Hanya perpindahan dari dunia ke alam barzakh. Baru setelah itu apa? Dikembalikan lagi. Kalau proses jenazahnya cepat cuma 2 jam, berarti cuma 2 jam dia mati. Kalau 3 jam cuma 3 jam. Nah, setelah di dalam kubur dikembalikan ruh lagi oleh Allah ke jasad untuk apa? Bertanggung jawab menjawab pertanyaan. Nabi SAW mengatakan di hadis Asma radhiyallahu anha, kalau seorang hamba sudah wafat, diantar ke kuburan, diletakkan dalam kuburan, maka saat itu datang 2 malaikat untuk menanyakan. Di antara isi pertanyaannya,
yaitu akan ditanya tentang Nabi. Kata Nabi SAW, ammal mu'min awil mukin. Kalau orang yang meninggal itu orang beriman, atau kata Asma, orang yang yakin dengan agamanya, yakin. Jadi kita tidak boleh ragu dengan agama Islam. Kalau ragu, nanti bahaya. Awil mukin, atau orang yang yakin dengan agamanya, saat ditanya dalam kubur, pertanyaannya diantaranya, mada taqulu fi hadzal rajul? Apa fulan? Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Kalau dia orang beriman atau orang yang yakin dengan agamanya, maka dimudahkan Allah menjawab. Wa Muhammadun. Itu namanya Muhammad laki-laki ini. Rasulullah. Tugasnya sebagai utusan Allah. Ja'ana bil bayyinat. Dulu waktu di dunia dia datang membawa al-bayyinat, penjelasan. Wal huda, dan membawa petunjuk. Fa'amanna bihi, kemudian kami beriman sama dia. Wattaba'na, dan kami mengikuti ajarannya. Kata malaikat, nam salihan. Inna qad alimna annaka lamuqim. Silahkan kamu tidur nyenyak sampai hari kiamat. Suruh tidur bukan suruh mati. Suruh tidur bukan suruh mati. Kami tahu kalau kamu itu orang yang yakin. Jadi Allah tahu siapa di antara kita yang yakin dengan agamanya, yang sah keimanannya. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Suruh tidur. Di riwayat yang lain disebutkan tidak ada yang bisa membangunkan dia kecuali dibangunkan seperti seorang pengantin baru, kata Nabi. Seperti tidurnya pengantin baru. Bapak-bapak waktu pengantin baru, siapa yang berani membangunkan? Waktu pertama kali, malam pertama, malam kedua, siapa yang membangunkan? Istri. Ada yang lain berani membangunkan. Iya kan? Iya enggak? Enggak. Itu kata Nabi SAW, dia suruh tidur nyenyak sampai hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Jadi kalau kita ingin melihat siapa orang paling nyenyak tidurnya pengantin baru, itu tidak diganggu. Ya, baik dari keluarga perempuan atau keluarga, itu tidak ada yang ganggu. Pokoknya masuk kamar udah tidur, terserah sama istrinya mau ngapain. Mau tidur puas, yang membangunkan cuma istrinya. Bangun. Dan dia juga senang dibangunin. Ya. Cuma seperti itulah perumpamaan, diperumpamakan oleh Nabi, orang kalau ahli ibadah di dunia wafat suruh tidur. Suruh tidur. Setelah itu sebelum dia tidur nanti diperlihatkan surganya. Ini tempat kamu nanti kalau sudah hari kiamat tiba. Ini tempat kamu di neraka. Andaikan kamu tidak beramal waktu di dunia, tempat kamu. Sekarang dipindah oleh Allah ke surga. Jadi setiap hamba itu kata Nabi, itu ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Kalau dia ahli ibadah, nanti diperlihatkan tempatnya juga di neraka. Ini tempat kamu di neraka, andaikan kamu pelaku maksiat. Diperlihatkan oleh Allah agar apa? Agar dia tambah bersyukur kepada Allah dan tambah merasa nikmat. Suruh tidur. Lah orang yang kafir atau orang pelaku dosa, saat ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad, tentang laki-laki? La adri. Aku tidak tahu. Tanya lagi. Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku sih dengar dulu di dunia itu namanya, cuma sekarang lupa. Sampai nama Nabi itu lupa. Orang munafik di dalam kubur sama orang yang tidak yakin dengan agamanya, apalagi orang kafir, itu ditanya tentang nama Nabi dia tidak bisa. Makanya dia bilang, dulu di dunia saya ini tahu ini namanya, cuman siapa ya? Lupa. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Sama seperti kita ini. Iya, saya kenal kamu dulu, siapa namanya? Kan biasa gitu kan. Siapa dulu, lupa saya. Dulu saya kenal ini. Orang kafir, orang munafik juga sama. Ketika ditanya oleh malaikat dalam kubur, "Madza taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ketahui tentang laki-laki? Kata dia, "Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu." Dulu orang-orang bilangnya ini namanya ini, cuma saya enggak tahu. Kata malaikat, "La talaita wa la darait." Berarti kamu di dunia enggak sungguh-sungguh belajar. Itu masalahnya ini, Pak. Enggak sungguh-sungguh belajar. La talaita wa la darait. Oh, berarti di dunia enggak sungguh-sungguh, enggak serius kamu belajar. Pengajian, ada kajian kamu tidur-tiduran. Enggak lah ya, memang tidur di rumah lebih baik tidur di majlis. Insyaallah ada pahalanya. Ya. Akhirnya apa? Dipukullah dia saat itu oleh malaikat. Kepalanya sampai tertancap ke bumi berkeping-keping.
terdengar suara teriakannya sampai tembus ke langit. Cuman pendengaran kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak mendengar? Apakah mau kita mendengar suara teriakan orang yang diazab? Jangan, Pak. Mungkin pingsan duluan kita, nanti enggak jadi ibadah. Makanya Allah tutup pendengaran kita. Tapi semua hewan, makhluk selain jin sama manusia mendengarkan. Makanya orang Syiah di Irak itu, mereka tahu ada satu perkampungan. Kalau mereka ini orang Syiah Rafidhah ini, kalau mereka pengembala sapi atau punya hewan, yang dia itu hewannya atau sapinya susah keluar kotorannya, kan menggelembung itu perut. Itu apa yang mereka lakukan? Mereka cari kuburan orang kafir. Bukan Rafidhah sih, orang muslim yang hidup di pedalaman. Itu mereka kalau pengembala sapi dan sapinya susah buang air, kan menggelembung itu. Kalau orang bisa dibocorin supaya keluar. Kalau ini enggak. Mereka tinggal cari kuburan orang Syiah katanya. Orang Rafidhah. Dibawa ke situ sapinya. Nanti langsung bocor semua, Pak. Iya. Sekalipun pemilik sapi tidak tahu apa yang didengar, tapi binatangnya sapinya langsung bocor. Kenapa? Mendengar orang yang diadab. Ini orang Syiah, orang Rafidhah ini. Orang kafir diadab. Suaranya kedengaran. Sama binatang. Saking takutnya dia, bocorlah isi perutnya. Jadi mereka caranya seperti itu katanya. Saking yakinnya mereka bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah diadab di dalam kubur. Ya, diadab di dalam kubur. Jadi cuma dua pilihannya. Dalam kubur, di alam barzah, kita hidup penuh kenikmatan atau penuh azab. Tinggal dipilih. Dan hidup kita di dunia ini cepat. Ya, dalam kubur lama. Nabi berapa umurnya? 63 tahun. Jadi seorang nabi 23 tahun. Sekarang di dalam kubur berapa umurnya? Dah ribuan, 1000 lebih. Ya, dalam kubur. Jelas itu nikmat. Nah, kita sekarang atau orang yang wafat, orang beriman yang sudah wafat, sudah berapa umur? Kita juga tidak tahu. Akan berapa tahun kita nunggu di alam barzah. Kalau kita orang selamat, maka kita berada dalam kenikmatan. Ya, karena orang yang selamat itu, kata Nabi SAW, andaikan dikasih pilihan. Orang itu andaikan orang selamat itu saat dicabut nyawa dikasih pilihan oleh Allah, mau ndak balik ke dunia atau mau mati, maka dia ndak akan mau balik ke dunia. Capek hidup di dunia ini, Pak. Capek ndak? Capek. Masalahnya di dunia ini kita suruh beramal. Ya, amal itu suruh dibangun di atas ilmu. Ilmu itu suruh dicari, suruh dipelajari, suruh diingat, suruh difahami, suruh bertanya. Kalau enggak, kita nanti ditanya di dalam kubur. Makanya agama kita, kamu bertanya atau kamu ditanya? Cuman dua itu. Kalau kamu enggak mau bertanya, ditanya. Ada saatnya nanti Bapak enggak boleh tanya. Kita semua di dalam kubur. Tinggal nunggu pertanyaan. Maka mumpung di sini ada kita masih hidup, dikasih kebebasan bertanya. Apa yang kita tidak tahu silahkan ditanya. Supaya kita punya ilmu. Nanti dalam kubur, ketika malaikat mengatakan, bertanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Tidak mungkin kita tanya. Terus siapa? Ayo, siapa? Tidak, tinggal dipukul kita, Pak. Dalam kubur tinggal ditanya. Di dunia boleh kita masih bertanya, silahkan bertanya. Kemudian kalau tidak bertanya nanti ditanya. Tinggal kita milih. Di dunia ini kalau kita sakit masih ada berobat. Dalam kubur lama. Ya, dalam kubur kita lama. Kemudian nanti dibangkitkan. Dibangkitkan juga sama. Tidak ada yang wafat. Itu semua kehidupan panjang. Makanya ulama-ulama saleh kita mengatakan ar-rihlatu ba'id, as-safaru ba'id. Perjalanan menuju Allah itu panjang, Pak. Butuh bekal yang besar. Kita di dunia cuman hidup 60 tahun. Siang malam cari bekal. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia. Sementara kita tidak pernah memikirkan kehidupan kita yang perjalanan yang masih panjang di alam barzakh. Ya, yang tidak mungkin kita bawa makanan, bawa mobil, bawa air, tidak mungkin. Bukan itu bekal kita. Amal soleh. Ya, amal soleh lah bekal kita. Perjalanan panjang menuju Allah. Nanti di padang mahsyar 50.000 tahun baru ada keputusan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu apa? Setelah orang
masuk surga semua. Kemudian orang sudah masuk ke dalam neraka yang kekal, orang beriman sudah dikeluarkan dari neraka, yang masih ada dalam neraka dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Tinggal semua penghuninya yang kekal, maka saat itulah maut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berapa menit lagi nih? Masih ada waktu ya? Ya enggak apa-apa Pak, kita kan yang punya waktu ya. Kalau kita lebihkan sedikit, kita di ini enggak? Siapa yang marahin? Enggak ada kan? Nah, tadi bapak-bapak yang komat izin. Enggak apa-apa saya komat, dia katanya sudah ada. Iya, komat aja. Ini uniknya kita ini. Itu kalau komat itu nunggu imam. Kalau sudah ada imamnya, ada makmumnya, siapa yang ditunggu? Para sahabat itu kan kalau mau sholat ditunggu Nabi datang komat. Ini kan anehnya kita ini. Imam dari tadi nunggu, makmum juga sudah siap. Iya, saya berkali-kali menyampaikannya di majelis, Pak. Karena saya sampai saat ini masih kayak gimana gitu. Dari makmum sama imam, semuanya nunggu gini. Nah, yang lebih anehnya lagi, Pak, sudah komat kita tik komat, sholat, imamnya sholat, makmumnya sholat, itu tidak ikut sholat. Jadi kalaupun kita ngasih ini, ya tidak usah terlalu taat sami'na wa ta'ana sama itu. Harus itu. Nggak harus. Ya. Masya Allah kita ini kalau kita yang buat aturan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh lebih. Tapi kalau Allah mau ditawar, boleh tidak ini? Tidak ini, boleh. Allah yang punya aturan ditawar. Kalau kita buat aturan harus pas, gitu. Ya, harus pas. Pokoknya harus, bolehlah kita ini. Ya, tambah sedikit tidak ada masalah. Ya, insya Allah. Mumpung kita masih hidup. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi SAW bersabda, ini terakhir lah ini. Ya. Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam surga, maka jia bil maut ka hayati kabsyatin amlah. Maka maut didatangkan dalam bentuk seekor domba yang putih. Maka dipanggillah ahli neraka oleh Allah. Ya ahlan nar. Wahai sekalian ahli neraka. Atarawna hadha? Tahu kalian apa ini? Qalu na'am. Iya. Dzakal maut, itu kematian. Akhirnya ahli surga juga dipanggil oleh Allah. Tahu kalian apa ini? Mereka mengatakan, iya itu maut. Akhirnya apa? Allah mengatakan, kata Nabi SAW, disembelihlah maut itu antara surga dan neraka. Semuanya melihat. Kata Allah kepada ahli surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai ahli surga, kalian kekal di dalam surga penuh kenikmatan. Tidak akan berakhir kehidupan kalian. Akhirnya mereka tambah senang. Karena kalau orang dikasih kenikmatan tapi dikasih tahu kenikmatan kamu cuma sampai 2 tahun ya, sisanya kamu diadab. Kira-kira nikmat enggak? Enggak terasa nikmat itu. Tapi kalau orang mengatakan pokoknya kamu ini nikmat di sini enggak ada akhirnya, itu akan menambah dia tambah gembira. Ahli neraka juga dipanggil khuludun wala maut. Kalian kekal di dalam neraka, diadab terus dan tidak akan berakhir. Orang di penjara, Pak, diadab terus dan dikatakan pokoknya kamu di penjara sampai kamu mati. Itu putus asa kalau bukan stres. Tapi kalau kamu akan di penjara cuma 2 tahun, sisanya kalau setelah itu kamu dikeluarin, masih mendingan. Ya. Jadi dibikin mereka benar-benar puas dengan kenikmatannya ahli surga dan ahli neraka benar-benar puas dengan siksaannya. Ada yang mati? Enggak ada. Di dalam surga hidup, orang yang di dalam neraka juga hidup. Cuman hidupnya la yamutu wa la yahya. Enggak hidup, enggak mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali kulit mereka gosong diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab. Agar mereka maksimal merasakan adab neraka wal iyad billah. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, saya kira waktunya sudah habis. Idza talal majlis kana lisyaitan nasiban. Majlis ilmu kalau kelamaan setan ngambil bagian. Kata Imam Mazuri. Bawa paku di tempat duduk. Akhirnya yang duduknya tadi tenang jadi goyang. Itu menandakan majelis kelamaan. Baik jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya ya? Ada. Nah,
Ya, mumpung masih ada kesempatan bertanya, bertanyalah. Tapi ada juga adabnya. Jangan lupa adabnya ya, terus diingat. Jangan terlalu banyak bertanya dalam majelis. Iya, karena kalau sekali disampaikan lupa, harus terus disampaikan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum masih. Betul, Pak. Pertanyaan dari malaikat. Pertanyaannya semua orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Saya mau bertanya, di dalam bermasyarakat atau beribadah yang saya alami, jadi timbul pertanyaan, apakah pemahaman seperti Sunni, Wahabi, Syiah itu dalam satu konsep Islam sama? Karena dari pemikiran saya masih terbatas dalam sebuah agama. Selama orang itu mengucap syahadat beriman kepada Allah, saya bilang itu Islam. Yang namanya seperti sekarang ini ada organisasi Muhammadiyah itu kan zaman dulu nggak ada itu. Dan kadang-kadang itu membuat sekat. Ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi masing-masing membentuk community. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat ada orang Madura ditanya. Saya dari Madura, Pak, juga sama. Berapa jumlah orang Islam di sini? Alhamdulillah Islam semua. Cuma 1-2 rumah masih Muhammadiyah. Dari lucunya orang Madura, Pak. Jangan tersinggung. Bukan orang Madura menentukan orang itu muslim atau tidak. Ya, di dalam Islam ini ada di dalam Islam ini ada 2 kacamata yang harus kita pakai. Ya, 1 kacamata dunia, kacamata akhirat. Jadi Islam, kita di dunia ini menghukumi orang sesuai zahirnya. Dia bersyahadat muslim. Ya, itu Islam zahir namanya. Islam yang menyelamatkan kita dari umat Islam. Jadi kalau kita mengucapkan syahadat, ya udah muslim. Nanti kita tidak diganggu, tidak ditumpahkan darahnya, ya, dijaga dalam Islam. Kalau tidak mengucapkan syahadat berarti kafir. Itu Islam secara zahir. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi di dunia. Kalau melihat orang bersyahadat udah muslim. Perkara batinnya itu bukan urusan. Nah, nanti Pak, masalahnya ini kita tidak boleh, kita ini sebagai orang muslim tidak boleh hanya berpegang kepada zahir kalau pribadi. Ya, tidak cukup ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk apa? Untuk menjadi muslim hakiki. Nah, Islam hakiki itu adalah Islam yang menyelamatkan kita dari adab Allah hari kiamat. Kalau Islam zahir itu tidak akan menyelamatkan kita dari adab Allah hari kiamat. Ya, itu menyelamatkan kita di dunia untuk dituduh orang kafir. Kita tidak akan dituduh karena bersyahadat. Siapapun yang bersyahadat, maka dia muslim. Itu Islam zahir. Ada namanya Islam hakiki. Islam hakiki inilah yang kita pelajari. Karena ini yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah hari kiamat. Apa itu Islam hakiki? Islam yang setelah orang itu bersyahadat, maka berusaha dia untuk tidak membatalkan syahadatnya. Nah, ini yang akan menyelamatkan dia dari adab Allah hari kiamat. Banyak umat Islam sekarang banyak kan jumlahnya. Orang mengucapkan syahadat banyak. Apakah semua mereka ini Islamnya hakiki? Tidak. Ya, tidak semuanya. Maka Bapak benar, selama orang mengucapkan syahadat muslim. Nabi juga mengatakan seperti itu, menilai dia muslim. Selama apa? Selama kita tidak melihat dia melakukan sesuatu yang membatal syahadatnya kembali. Kalau sekedar mengucapkan syahadat kemudian langsung dihukumi muslim hakiki, maka tidak ada orang munafik. Ya, orang munafik itu syahadat dia. Ya, innaka la Rasulullah, kamu bersyahadat Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu Pak ngasih khutbah dia. Ya, sebelum Nabi itu ngasih ceramah dulu dia ngasih khutbah pembukaan kepada para sahabat. Ini Nabi Muhammad, ini Nabi kita, Rasul kita, utusan terakhir. Itu Abdullah bin Ubay. Tapi disebutkan oleh Allah apa fiddarkil asfal minan nar. Tapi dia di keraknya neraka hari kiamat. Siapa orang munafik?
Maka kita ini belajar kalau ingin menilai Islamnya seorang cukup kita pakai Islam zahir. Ya. Tapi kalau Bapak mau menghukumi Islam diri sendiri harus pakai Islam hakiki. Harus belajar Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena Islam itu Islam yang menyelamatkan, Islam yang hakiki. Sekarang Sunni Syiah ini apa Wahabi itu sekedar penamaan. Bapak ngaku Wahabi atau Muhammadiyah atau apa saja. Itu semua hari kiamat tidak akan bermanfaat. Sampai kita yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah pun bukan pengakuan itu hari kiamat. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Laisa bi amaniyukum wala amani ahli kitab." Bukan angan-angan kalian dan bukan angan-angan ahli kitab. Agama Islam ini agama amal. Agama nyata, bukti, burhan. Punya dalil, punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu beramal. Jadi hari kiamat, kita itu akan dikumpulkan pemahaman kita apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemahaman kita terhadap agama ini. Pemahaman kita dan amalan kita. Mungkin saat ini ada orang di Muhammadiyah nuduh sama orang Persis mengatakan Ahlus Sunnah atau yang sebaliknya. Tapi hari kiamat ternyata apa? Mereka disatukan oleh Allah karena satu pemahaman. Ini kan sekedar base saja ini. Sekedar tameng, ya, casingnya saja. Hakikatnya pemahaman kita terhadap agama. Makanya para ulama rahimahullah ketika menyebutkan siapa itu Murji'ah, siapa itu Mu'tazilah, siapa Jahmiyah, siapa Syiah, itu yang dibahas apanya? Bukan masalah namanya, pemahamannya. Ya, pemahamannya. Orang Murji'ah seperti ini. Orang Murji'ah itu mengatakan kalau ada orang berzina mati belum tobat, apa ininya? Orang Murji'ah. Apa pemahamannya, akidahnya? Kalau ada orang berzina belum tobat dan mati. Orang Murji'ah gimana? Hari kiamat dia masuk surga apa masuk neraka? Hah? Orang Murji'ah. Orang Khawarij, kalau ada orang berzina meninggal dunia belum tobat, orang Khawarij mengatakan apa? Kekal di dalam neraka. Itu pemahaman akidah. Kalau orang beriman, Ahlus Sunnah mengatakan tidak kekal dalam neraka. Namanya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, Allah adab dulu dalam neraka, baru setelah itu dimasukkan ke surga. Kalau orang Khawarij mengatakan tidak kekal dalam neraka. Kalau ada orang Muslim mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pemahaman seperti itu tetap hari kiamat dikelompokkan oleh Allah sama orang Khawarij. Sekalipun warkaya di dunia mengatakan saya Ahlus Sunnah. Karena bukan penisbatan semua Ahlus Sunnah, bukan. Masalah pemahaman. Kita itu dikumpulkan pemahaman kita oleh Allah pada hari kiamat. Siapa pemahamannya Ahlus Sunnah, itu hari kiamat nanti yang akan menentukan. Di sini kita sekedar berusaha. Maka Nabi di hadis Abu Hurairah mengatakan, "Saddidu wa qaribu." Berusaha kalian terus meluruskan pemahaman kalian terhadap agama ini. Karena itu yang menentukan nasib kalian hari kiamat. Apakah kamu Syiah, apakah kamu Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, Muhammadiyah, itu tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya. Jadi jangan terlalu dijadikan sebagai ladang untuk percekcokan, perselisihan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Ini berarti adabnya dipraktekkan, ya, diamalkan. Oh ada, Anda kira dengarnya tidak ada? Ya silakan. Boleh tanya itu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab secara umum saja kaidahnya dalam semua amalan. Di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan saat kita ini beramal, maka kita dapat pahala, juga dunia kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang untuk menjawab pertanyaan itu, kalau Allah Subhanahu wa taala saat merintahkan kita untuk taat kepada Allah, agar apa? Agar kita dapat pahala hari kiamat dimasukkan ke dalam surga, urusan dunia kita itu diurus oleh Allah dan dijamin. Maka kira-kira boleh tidak kita mengharap, ya, dengan ibadah kita di waktu yang sama kita mengharapkan
pahala, juga di waktu yang sama kita mengharapkan dunia. Sementara Allah juga ngasih kita iming-iming. Kamu kalau ini dilancarkan rezeki kamu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tugas kamu wahai bapak itu apa? Ngurus salatnya keluarga kamu. Ya, dan kamu sabar ngurus mereka salat. Waktu salat tiba, kamu bangunin, kamu ingatkan mereka. Dan kamu harus benar-benar sabar. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Masalah rezeki aku yang nanggung kata Allah. Rezeki kamu, rezeki anakmu, enggak usah sibuk. Kamu tuh sibuk ngurus salat mereka. Itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iming-iming. Kalau kita ini perhatikan salat, dilancarkan dunia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dijauhkan kita dari musibah dan sebagainya. Berarti kalau Allah memberikan kita iming-iming, boleh enggak kita menginginkan iming-iming? Boleh, dibolehkan. Enggak ada masalah. Cuman masalahnya jangan sampai itu tujuan utamanya. Kalau itu tujuan utama nanti termasuk dan tidak tobat, maka termasuk orang yang pertama kali dicampakkan dalam neraka. Itu jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan jatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau itu ada, ya tujuan utamanya dirubah niatnya. Taubat, insya Allah pahalanya kembali. Kalau kita taubat. Jadi kita mujahadah. Jadi kalau mau punya niat dunia dengan amalan soleh seperti duha, jangan sekedar dunia. Ya, perbanyak niat. Innama u'tiyal insanu biqadri ala qadri niyatihi. Orang itu akan dikasih oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Kata ulama seperti kita hadir di majelis ilmu ini. Jangan sekedar niatnya sekedar pahala, ya. Sekedar satu pahala itu utama. Yang kedua dapat ilmu, kemudian dapat keberkahan, dapat perbanyak. Atau supaya nanti anak saya dilancarkan rezekinya, anak saya disembuhkan, keluarga saya dijaga oleh Allah. Ibnu Mas'ud kalau salat malam, kalau dia salat malam, kemudian dia melihat anaknya lagi tidur, dia mengatakan, "Nak, saya ini salat supaya Allah menjaga kamu. Saya ini salat supaya Allah menjaga kamu." Kemudian Muhammad ibn Munkadir, Sa'id bin Musayyab juga mengatakan, saya kalau salat malam, kemudian saya ingat anak saya tambah panjangkan salatnya. Supaya apa? Supaya Allah menjaga anak saya. Itu kan juga niat dunia. Supaya dijaga oleh Allah anaknya lewat ibadahnya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengharap pahala. Intinya, dibolehkan kita juga mengharap dunia dengan ibadah yang kita amalkan, karena Allah ngasih kita iming-iming. Kamu beramal, dunia kamu dan akhirat kamu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab. Ini kalau ditanya lagi pasti ada yang jawab. Nah, kita tutup langsung dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.